Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengunjung setia Tang City Mall, teman-teman sahabat Tang Citizen, juga Rumah Sakit Pratiwi Tangerang ya. Kita kembali lagi di acara Talk Show kali ini mengenai kesehatan, dan tentunya temanya selalu berbeda pada setiap minggunya. Nah, kesempatan kali ini itu tentang membahas gejala DM. Apa itu DM? Di samping saya sudah ada Dr. Apriliana Adiaksari, SPPD, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah kabarnya. Habis tur nyanyi di mana tadi? Di sini, di atrium. Di sini ya. Iya. Oke, karena dengar-dengar dokternya hobinya nyanyi juga, Cie. follow Instagramnya. Oke, dokter terima kasih banyak loh udah mau menyempatkan waktunya datang ke sini ya kan, Sama-sama. untuk membagi informasi tentang kesehatan. Sama-sama. Ini jujur nih, saya untuk istilah gejala DM ini baru denger sih, apa karena saya kurang baca kali ya. Tapi mungkin Ya, juga teman-teman Tang Citizen juga ada yang belum tahu nih gejala DM itu apa. Nah, sebelum nanti saya buka ya pertanyaan, biasanya nanti ada yang nanya, terus nanti saya bacakan. Nah, Siap. boleh dong dikasih tahu dulu gejala DM itu apa sih, Dok? Ya, mungkin orang nggak terlalu familiar ya kalau Iya. dibilang DM itu apa gitu. DM mungkin orang gaul juga nyangkanya drop me message gitu ya. Atau DM kirim pesan tuh, Instagram ya, gitu. Instagram DM gitu ya. Tapi Iya. ini adalah diabetes mellitus, atau kalau orang awam biasanya bilangnya sakit gula. Sakit gula. Sakit gula. Nah, Oke. gejalanya apa? Mostly kebanyakan itu nggak ada gejala ya. Mungkin orang lain nggak tahu kalau dia sakit gula, nggak aware karena Oh. gejalanya sebetulnya ya yang pertama kita sebutnya 5P ya. Poliuri itu banyak kencing. Orang mungkin mikir gue banyak kencing karena banyak minum Iya, gitu iya, ya. pasti, Terus ya. polidipsi, haus terus. Orang mungkin mikir saya banyak minum karena lagi panas aja gitu. Cuacanya lagi panas, jadi nggak nyangka kalau ternyata gejala-gejala itu adalah salah satu dia kena diabetes mellitus atau sakit gula tadi. Atau udah mulai gatal-gatal ya, pruritus, atau dia penurunan berat badan kalau memang gulanya sudah sangat tidak terkontrol. Atau ya banyak makan, lapar terus bawaannya, tapi badan kurus terus. Makan banyak tapi kurus terus. Nah, itu adalah gejala-gejala yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu semuanya. Jika memang ada gejala ini, maka perlu setidaknya periksa gula darah sewaktunya, atau paling bagus ya gula darah puasa atau 2 jam setelah makan. Paling bagus lagi mau lengkap adalah HbA1c ya, indeks rata-rata gula darah 3 bulan yang kemarin. Oh. Gitu. Jadi itu adalah DM, atau dibilang orang awam bilangnya sakit gula. Saya sakit gula nih, dok. Mungkin jarang ya pasien datang dengan saya sakit diabetes mellitus, kan jarang. Sakit gula. Nah, itu adalah tadi yang saya katakan, itu adalah ciri-ciri atau gejala-gejala dari sakit gula. Gitu. Jadi ini tuh ada istilah yang keliru gitu, selama ini orang lain lihatnya kan diabetes gitu, diabetes. Jadi ini jenisnya beda apa sama dengan gula yang lain sih, Dok? Enggak. Diabetes mellitus itu kan adalah istilah medis ya, tapi orang awam bilangnya sakit gula. Nah, yang menjadi salah interpretasinya adalah ketika mereka berpikir ada gula basah dan gula kering. Iya, itu sering banget. Pernah denger kan? Pernah dengar tuh, kalau gula basah mah dioperasi nanti ini loh, kalau gula kering dioperasi masih nggak apa-apa gitu. Benar. Padahal nggak ada, secara medis di literatur pun nggak ada ya yang namanya gula basah atau gula kering. Itu hanya istilah awam. Mungkin yang pengalamannya itu adalah misalnya gula basah itu lebih ke komplikasi gulanya tuh ada luka di kaki yang akhirnya membuat lukanya tuh busuk. Jadi ada nanah ya, sampai akhirnya harus diamputasi. Nah, itu mungkin orang-orang bilangnya gula basah, kayaknya benyek kan, basah-basah, padahal basahnya itu adalah penuh dengan nanah, infeksi. Tapi kalau gula kering ya nggak ada itu semua. Gula kering lebih ke, tapi bukan nggak ada komplikasi, ada, tinggal pilih. Apakah komplikasinya ke saraf otak, stroke, komplikasinya ke jantung, terus nggak terasa kakinya gitu. Nah, itu adalah perbedaan awam di Indonesia, sering bilangnya gula basah dan gula kering ya. Itu yang saya luruskan, bahwa sebetulnya dalam literatur itu nggak ada. Baik, nah ini sudah diumumkan ya bahwa tidak ada secara medis penyakit gula kering dan gula basah ya, tidak ada perbedaannya. Yang ada tergantung dari ininya ya, tingkat
Ya komplikasinya, Komplikasinya kalau mau diklasifikasikan, gula itu ada diabetes ya. Diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan gitu ya. Tipe 1 misalnya kalau kenanya di bawah usia 18 tahun, anak-anak udah kena sakit gula, nah itu diabetes tipe 1, biasanya penderitanya usia muda. Kalau tipe 2 misalnya pada usia 30, 40 kena gula atau usia tua kena gula, nah itu disebutnya tipe 2. Kalau diabetes gestasional pada kehamilan ya hanya pada hamil saja kenanya, tapi nanti setelah udah nggak hamil, bayinya udah lahir bisa saja kembali menjadi normal. Gitu. Baik, tapi penyakit diabetes ini juga bisa keturunan juga ya karena faktor genetik ya? Yes, genetik pasti ya? memegang peranan penting ya. Betul. Ada beberapa faktor resiko. Nah, faktor resiko itu ada yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah antara lain adalah faktor genetik. Nah, itu kan kita nggak bisa milih kita lahir dari siapa. Nggak bisa juga. Saya kalau boleh milih ya lahir dari presiden gitu. Iya benar. Lahir dari artis Hollywood gitu ya, Bollywood gitu ya. Betul. Nah, kita nggak bisa milih. Kalau kita faktor genetikal berarti satu orang tua punya sakit gula, itu kita punya chance untuk sakit gula, kesempatan kita 30% lebih tinggi nantinya kita kena sakit gula di kemudian hari daripada yang nggak punya genetikal. Tapi kalau dua orang tua sakit gula, kesempatannya adalah 60%, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Jadi kalau kita tahu ada faktor genetik untuk gula, ya udah kita dari sekarang harus pola hidup sehat supaya pun nanti kita kena gula juga, ya nanti kenanya di umur 60 lah gitu atau 70 lah baru kena. Iya, minimal mencegah ini ya terlalu cepat terkena gulanya ya. Kan nggak enak ya kalau umur 30 atau bahkan umur 20 cat time masih enak. Aduh, lagi gitu produktif-produktifnya udah kena ya. Udah kena dan kita harus batasin makanan segala macam. Itu kan nggak enak ya. Biasanya sekarang itu kan kita sedentary lifestyle ya. Jadi orang-orang lebih suka junk food, jajan, yang instan-instan lah ya. Instan-instan. Udah meninggalkan pola hidup sehat. Nah, betul. Itu yang mempercepat terjadinya penyakit metabolik. Nah, diabetes ini adalah salah satu penyakit metabolik itu sendiri. Baik. Nah, berbicara soal genetik, kalau misalkan kasusnya kayak gini, Dok. Kita menikah nih misalkan ya. Kita emang nggak ada nih keturunan ya kan, karena pola hidup kita aja yang kurang sehat, akhirnya kita terkena diabetes. Terus kita memiliki anak, apakah itu otomatis langsung ke anaknya atau bisa, gimana? Possible Ya. Walaupun berarti gen kita kitanya, kita bertransformasi. Ingat, makhluk hidup itu nggak cuma virus yang bermutasi ya, kita pun gennya bisa bermutasi. Kita sih berharap selama kita dilahirkan itu gen kita ya baik-baik aja ya, tapi ada kalanya bermutasi. Jadi ada beberapa pasien saya yang dia nggak punya penyakit genetik tapi dia punya diabetes di usia muda, di usia 30-an itu ada. Ya itu kan mutasi genetik yang kita nggak tahu. Betul. Dan di luar kewenangan kita tentunya. Betul. Makanya dari situ kita harus perhatikan juga ya gaya hidup kita. Ya. Kita tahu nih kita adalah dilahirkan dari orang yang memang tidak mewariskan diabetes ya. Nah, jangan sampai tetap kembali ke pola hidup sehat. Betul. Pola hidup sehat. Jangan sampai nanti kita sudah menikah memiliki anak malah dari kita nurunin ke anak gitu kan. Baik. Nah, sebetulnya diabetes ini bisa dicegah juga ya, Dok ya? Bisa banget. Kalau memang kita udah tahu bahwa kita punya orang tua sakit gula, maka ya balik lagi ke pola hidup sehat. Intinya penyakit metabolik apapun itu, entah itu diabetes, entah itu sakit gula, entah itu kolesterol, entah itu darah tinggi, entah itu gemuk ya, semuanya itu obat pertamanya adalah modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu apa? Benerin asupan kalorinya, benerin olahraganya, kembali ke pola hidup yang natural, yang sehat. Konsumsi makanan buah dan sayur, jangan kebanyakan junk food gitu. Nah, kalau dari segi makan juga jangan terlalu berlebihan ya. Apalagi makan malam katanya memicu itu, Dok. Nah, gula darah. Sebetulnya kalau kita ngomongin makanan, sekarang kan kita pakai piring sehat ya. Piring sehat. Sekarang kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna. Kayak dulu kita ya. Masih SD kan 4 sehat ada susunya gitu kan. Kalau sekarang kita pakai piring sehat. Panduan dari Kementerian Kesehatan saat ini adalah piring sehat. Jadi di piring sehat itu 1/4 piring adalah karbohidrat. 1/4 piring, oke. Adalah karbohidrat. Nah, atau sekitar 75 gram nasi. Baik. Nah, 1/4-nya lagi adalah lemak.
entah itu dari lemak hewani, entah itu dari lemak nabati. Setengahnya baru protein. Nah, jadi buah, sayur, lauk pauk itu menempati setengah porsi sendiri. Nah, yang lain gimana? Berarti saya harus batasin buah dong, nggak boleh makan mangga, nggak boleh makan ini. Boleh, tapi dalam porsi dan jumlah tertentu. Misalnya, mau makan anggur yang tadinya sekali makan sekilo, sekarang sekali makan cuma boleh 5 biji. Nanti lagi 3 jam lagi 5 biji. Nanti lagi makan siang 5 biji. Jadi kita punya porsi makan itu 3 kali makan utama dan 2 kali atau 3 kali snack time. Itu porsinya yang diatur. Dianjurkan ya. Jadi kita masih bisa makan bebas, tapi jumlahnya gitu. Mindset orang kadang berpikir, wah sakit gula deh, gue nggak bisa deh makan macem-macem lagi gitu ya. Padahal nggak seperti gitu itu. Ya. Yang penting adalah atur jumlahnya di porsinya harus betul-betul sesuai. Makan apa aja boleh, makan mangga boleh nggak boleh, tapi sekali makan hanya 1/4 mangga atau paling banyak setengah. Nanti disambung lagi malam atau siang. Kalau masalah makan malam, jarakin 2 jam dari sebelum tidur. Nah, udah gitu. Aman ya. Boleh. Okay. Berarti ada juga buah-buahan yang memang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya, yang bahkan memicu gula darah ya, gitu kan? Karena kita pikir kalau yang manisnya alami dari buah-buahan itu aman gitu. Enggak, tetap aja semuanya maupun madu. Misalnya ya kalau dikonsumsi berlebihan pun juga akan ekses kan, jumlahnya juga pasti akan berlebihan. Gula boleh nggak dok? Boleh gula, tapi konsumsinya hanya 50 gram per hari. Per hari ya. Kalau misalnya pakai Tropicana Slim ya, atau gula-gula equal gitu misalnya, itu hanya boleh 5 saset maksimal per hari. Tapi kalau pakai gula pasir biasa nggak masalah, pakai gula pasir aja kan. Dok, gula itu lebih mahal yang Tropicana Slim kan. Ya udah pakai gula biasa aja. Tapi hanya 50 gram atau sekitar 12 sendok teh. Udah cukup. Mantap. Atau juga boleh diganti dengan gula aren sih. Saya pernah gula aren. Nah, saya pernah membaca juga gula aren itu bagus untuk penderita diabetes juga. Nggak tahu tuh benar apa enggak ya? Boleh, tapi tetap tidak boleh lebih dari 50 gram. Mungkin 50 kalau gram, ya. gula aren ya 70 gram ya. Intinya apapun kayak misalnya orang bilang diganti deh nasi merah, diganti deh nasi hitam gitu ya. Boleh. Iya, benar. Cuma tetap porsinya disedikitin. Keunggulan mereka hanya karena seratnya itu tinggi. Jadi lebih cepat dicerna, lebih cepat dikeluarkan. Masa transit dia dalam usus lebih sebentar. Jadi nggak banyak gula yang akan diserap. Karena dia akan cepat dikeluarkan. Itu aja. Oke, begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah kena gula nih ya, pada saat periksa tinggi tapi kadang-kadang turun lagi, itu pencegahannya bisa obat atau merubah gaya hidup aja dok? Depends on. Nah, kalau kita lihat gulanya jelek banget ya, sampai 300, HbA1c-nya udah di atas 9. Iya. Selain intervensi gaya hidup, kita udah kasih obat. Gitu. Tapi kalau HbA1c-nya ya masih so-so, gulanya cuma kelebihan dikit terus tidak ada gangguan metabolik lain, terus pasiennya kita lihat dia bisa komitmen untuk modifikasi gaya hidup. Saya biasanya akan minta udah diet dulu, kita jelasin pola dietnya bagaimana, kita lihat 1 bulan kita cek lagi. Kalau masih tinggi dengan sudah modifikasi gaya hidup maksimal baru kasih obat. Jadi nggak semuanya harus dengan obat. Ada beberapa pasien saya yang ya dia nggak pakai obat, oke. Aman ya? Aman. Normal. Cuma ya dia tetap harus kontrol. Jaga. Per 3 bulan at least. Setidaknya per 3 bulan kontrol. Baik. Berarti kita akan terus kontrol terus ya kalau sudah nggak bisa dibilang sembuh total gitu, nggak bisa ya? Nah, sakit gula itu kayak COVID, nggak kayak flu, nggak kayak tipes, nggak kayak demam berdarah, judulnya sembuh. Kalau sakit gula, judulnya bukan sembuh, tapi terkontrol. Nah, kalau saya jelasin kayak gini, kayaknya banyak pasien yang marah gitu ya. Kok nggak bisa sembuh apa segala macam? Padahal bukan maksudnya mengecilkan hati mereka, tidak. Tapi malah justru menambah keawarean sebetulnya ya. Kewaspadaan mereka bahwa oh iya saya punya penyakit yang memang nggak bisa sembuh. Tapi bukan berarti nggak bisa hidup normal. Ketika terkontrol, hidupnya biasa aja kayak nggak kena sakit gula. Beda kalau dengan yang tidak terkontrol.
Oke. Bedanya mungkin di porsi nasi ya. Iya. Nasinya tinggal di seperempatin. Terus ya udah makan mah tetap aja 3 kali sekali ya kan dok ya? Masih tetap 3 makan utama, makan pagi, makan siang, makan malam itu masih dapat. Masih Tenang aja. dapet. Ditambah ada snack time 3 kali lagi. Kan? Snack time. Ada porsi-porsi kecilnya. Jadi masih bisa tuh makan-makan kayak gini masih Donat, bisa. ya kan? Ramen gitu ya. Ramen. Itu boleh. Aduh, Tapi mantap. porsinya mungkin nggak bisa makan AOW atau KFC nasinya 1, mungkin nggak bisa, setengah, ayamnya 2, it's okay. Oke. Gitu. Kan Jadi, masih enak kok. Masih enak dong. Gitu. Jadi kayak nggak ngerasa di penjara. Iya benar. Ya, itu yang harus kita ubah mindset masyarakat zaman sekarang. Iya. Kebanyakan kalau udah sakit gula Serba. nggak boleh makan apa-apa. Iya, serba dilarang. Nah. Sebetulnya bisa diatur ya, bisa Banget. dikontrol ya. Jadi Banget. nggak perlu khawatir. Bahkan mungkin banyak yang orang stres ya kalau Masih udah bisa kena. makan enak kan? Iya. Masih bisa nongkrong kok di Starbucks ya. Nah, depan. bener Tapi dengan banget. kopi yang decaf misalnya Nah. ya, decafein. Nah itu boleh bisa. Oke, baik. Dokter ini udah ada yang masuk nih pertanyaan nih. Kita bacakan dulu ya. Oke. Dari R_Sinwi. Dok, tadi katanya kalau kena DM ada penurunan berat badan. Berbedakah diabetesnya dengan penderita yang tetap gemuk, Oke. obesitas? Oke. Ya. Ya. Penderita sakit gula itu nggak selalu dia obesitas. Baik. Nah, tapi pasien yang obes, pasien yang gemuk itu beresiko 2-3 kali lipat lebih tinggi untuk menjadi sakit gula di kemudian hari karena lemak itu membuat tubuh resisten terhadap insulin. Prinsipnya sakit gula itu kan tubuh kekurangan insulin. Kenapa? Kenapa kok butuh insulin? Karena gula itu masuk ke dalam sel hanya bisa dengan bantuan insulin. Kalau insulinnya kurang, gulanya ngambang di dalam darah. Gitu. Jadi penurunan berat badan itu terjadi kalau gulanya sangat tidak terkontrol. Bayangkan gula itu tinggi hanya di dalam darah, tapi selnya itu kekurangan gula. Otomatis sel akan memberikan sinyal ke otak, saya lapar, nggak dapat gula. Padahal gulanya tinggi dalam darah. Akhirnya otak menyuruh organ-organ untuk membongkar cadangan lemak, cadangan protein dibongkar. Nah, itu namanya untuk membuat gula. Itu namanya gluconeogenesis. Jadi membuat gula, membuat glukosa dari protein atau lemak, dikatalisis semuanya. Makanya cadangan lemak akhirnya berkurang. Orang kalau gemuk kan lemaknya banyak kan. Yeah. Nah, akhirnya yang tadinya gemuk kurus. Kenapa? Karena cadangan lemaknya dibongkar untuk dijadikan gula. Tanpa dia tahu bahwa gulanya ngambang doang di dalam darah karena badannya udah kekurangan insulin, pankreasnya udah rusak. Itulah kenapa orang bisa kurus kalau dia sakit gula nggak terkontrol. Gitu. Jadi nggak ada bedanya antara si gemuk sama si kurus kalau sakit gula. Tapi si gemuk beresiko untuk lebih tidak terkontrol kalau sakit gula. Gitu. Jadi beda. Kurus itu adalah akibat dari gula yang tidak dikontrol, tapi kalau gemuk itu adalah penyebab yang faktor resiko, salah satu faktor resiko untuk terjadinya diabetes di kemudian hari. Baik, pantesan kita juga sering pernah lah ya melihat ada teman atau rekan yang Lo tambah kurus sih, Iya. gitu ya. Dia Kenapa sakit sih lo? gula lo, Iya. gitu. Makin lama tambah kurus deh, gitu. Enggak, gue habis diputusin gitu. Iya ya. Beda ya? Orang kena COVID juga tambah kurus ya, tapi ini beda. Kalau orang habis kena COVID, terus udahan udah negatif, biasanya gemuk lagi. Bener-bener. Tapi kalau diabetes, selama dia tidak terkontrol ya dia akan terus. Nah, ngomongin COVID, berbahaya banget dong ya kalau misalkan kena diabetes terus positif ya dok ya? Iya, Comorbid betul. jatuhnya ya dok ya? Jatuhnya komorbid. Pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, dia mengalami peradangan level rendah di dalam tubuhnya. Ya ingat, peradangan level rendah di dalam tubuhnya. Sedangkan kalau kena COVID, itu peradangannya level tinggi. Kalau para pemirsa hadirin semuanya netizen itu udah pada tahu pasti badai sitokin ya. Iya. Nah, terjadi badai sitokin itu peradangannya level tinggi. Bayangin jika kena ke pasien yang udah sakit gula, peradangan level tinggi ditambah peradangan level rendah, berarti peradangannya bertambah banyak gitu. Nah, itu yang membuat bahaya kalau pasien gula sakit COVID. Nah, itu dulu zaman Delta banyak banget ya angka mortalitas, angka kematian
pada pasien yang sakit gula. Sekarang COVID yang saat ini mungkin karena udah divaksin dan jenisnya juga ringan ya, yang Omicron, lebih angka kematiannya lebih sangat-sangat lebih rendah. Tapi bukan berarti kita harus bisa meremehkan karena tetap aja judulnya gula harus dikontrol. Sakit apapun, nggak cuma COVID doang ya, itu bisa menjadi lebih berat pada pasien yang sakit gula. Baik. Nah, tapi kan juga kalau yang penderita diabetes juga belum bisa divaksin ya, atau udah boleh ya dok ya? Boleh. Sudah boleh ya? Siapa? Boleh banget. Karena kan ada screening dulu tuh darah tinggi atau kena gula. Boleh. Asalkan pada saat dilakukan tensi, tekanan darah, pada saat on-site-nya ya, tensinya tidak lebih dari 180/100. Terus dulu pas awal-awal vaksin memang dipakai ketentuan HbA1c untuk vaksin, tapi sekarang udah enggak. Jadi boleh selama pasien itu tidak dalam keadaan akut metabolik, ya. Masih aman. Boleh divaksin, harus vaksin. Gitu, boleh datang ke Pratiwi ya, dokter Novita ya. Nah, untuk bisa vaksin ketemu. COVID. Benar, atau benar. kontrol dulu, gulanya dikontrol dulu Ya, kan. yang penting dalam tahap aman bisa ya. Nah. Walaupun kita penderita diabetes nggak Ya. perlu khawatir, kita Terus, tetap bisa vaksin ya. Kita bisa kasih surat layak vaksin kan. Benar. Gitu. Benar. Boleh, Tuh, sangat boleh. boleh ya. divaksin. Karena itu Boleh. pasti banyak banget sih yang masih kabarnya ya simpang siur ya Iya, soal vaksin benar. ini. Hoax. Nggak bisa gua darah tinggi, nggak Hoax bisa ya. gua punya Hoax gula. apa alasan ya. Iya, jadi Mencari boleh ya. alasan kayak Nggak lagu boleh, gitu. jadi harus tetap vaksin. Karena memang masih banyak juga sih yang belum vaksin pastinya. Vaksin 1, Iya. sekarang udah booster malah harusnya ya Iya, kan. benar. Oke, baik. Kita bacakan lagi pertanyaannya ya dok ya. Iya. Dari Nita Dotiana, siang dok, apakah benar diabetes menjadi salah satu faktor susah mendapatkan keturunan? Gimana tuh dok? Kalau tidak terkontrol mungkin ya, tapi sepengalaman saya, ya enggak juga ya, enggak mesti pasien dengan sakit gula itu enggak akan dapat keturunan, enggak. Banyak kok pasien saya yang datang dengan hamil gitu, kecuali Iya. gemuk ya. Mungkin kalau pasiennya gemuk, terus dia ada PCOS, ya lebih ke PCOS-nya mungkin ya, polycystic ovary syndrome. Plus ada diabetes. Orang kalau dengan PCOS, gemuk, resiko untuk kena gula, bukan gulanya yang bikin memperburuk. Itu gula itu bisa dikontrol. Kalaupun misalnya mau hamil, terus ada sakit gula, kontrol aja gulanya. Tapi doesn't mean bukan berarti nggak akan bisa punya anak, enggak, harus dicari. Saya nggak setuju sih dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang sakit gula akan susah punya anak. Banyak aja tuh yang punya anak sampai kita pusing ngendalin gulanya, udah sakit Iya. gula, udah punya anak jangan banyak gitu. Enggak, jadi kontrol dulu, cari tahu penyulit lain apa yang ada di ibu atau bapak, baru kita kendaliin sambil kita kontrol gulanya kalau memang ada sakit gula. Betul. Kalau memang 100% mempengaruhi keturunan, tidak akan ada faktor genetik ya. Yes. Buktinya kan Iya, ada yang lahir, papa saya keturunan gula nih aku mah. Nah, iya, Gitu benar ya. ya. Aman ya? Menyambungnya, insya Allah aman. Aman ya, aman. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi tetap kalau misalkan penderita diabetes nggak perlu panik lah ya. Harus Memang dikontrol. karena kan kalau misalkan tahu pada saat usia 40 misalkan divonis ya gula, terus kayak udah mikirnya tuh gimana gitu ya. Jadi Kayak udah mau stres, mati ya. kurus gitu, tinggal kayak menghitung bulan, aduh gua Iya, kapan iya, ya, iya. tahun depan gua masih lebaran nggak ya, tahun depan gua masih ada nggak ya, ya nggak harus gitu juga ya. Yang penting kita yakin aja sama diri kita sendiri ya, dan bagaimana cara kita mengontrol kesehatan itu sangat penting. Olahraga juga masih oke dong ya, diabetes ya harus malah Boleh ya. banget, itu Iya. masuk dalam modifikasi gaya hidup ya, selain pola Bener. makan juga olahraga. Nggak banyak-banyak lah, 4-5 kali Iya. per minggu, 20-30 menit. Boleh zumba-zumba, ikutin Nah. YouTube, itu boleh. Gitu. Aman, berarti tetap harus semangat. Baik, lanjut lagi nih dari R_Senwi. Dok, DM itu genetik kan ya? Sampai berapa turunankah gen itu terus menurun jika keturunan DM tidak ada yang positif menderita DM, hanya carrier saja? Ya, makasih pertanyaannya bagus ya, kayak Yes. sampai keturunan keberapa. Iya, benar. Ya namanya genetik pasti akan selalu diturunkan. Hanya berapa persennya dia nggak menganut hukum kayak buta warna gitu sih, enggak ya. Iya. Tetap kalaupun kita tahu kita punya sakit gula, orang tua sakit gula, satu orang tua sakit gula, 30% kesempatan kita untuk kena sakit gula. 60 kalau 2 orang tua sakit gula, 60% kesempatan kita untuk sakit gula. Kalau udah tahu kayak gitu, ya dari sekarang dari usia muda udah harus
jangan makan manis-manis, jangan makan junk food mulu, jangan makan yang kalorinya tinggi terus. Nah, itu harus kita jaga karena kita nggak tahu kita bawa genetik apa, kecuali mau dicek gitu, mau dicek DNA kita kayak gimana gitu. Nah itu boleh aja, tapi ngapain buang duit? Ya udah tahu kan orang tua kita sakit gula, kita harus maintenance dari awal, jangan nggak usah yang manis-manis gitu, gula dibatasin, kalorinya dibatasin. Nah insya Allah itu akan baik kok, nggak kena juga. Tapi kalau genetik dibawa sampai kapan ya? Sampai keturunan terakhir kayaknya. Masih ada kemungkinan. Masih kemungkinan ya. Oke. Ya tentu saja kalau sudah seperti itu ya udah tinggal kita tingkatkan kepedulian kita untuk menjaga kesehatan ya. Oke, baik. Lanjutan lagi nih dari R_Sinwi. Min, maaf ya nanya mulu. Iya nggak apa-apa. Nanya lagi nih dok, boleh? Ada kemungkinankah orang yang DM bisa sembuh total tanpa tergantung insulin sama sekali? Wah tadi sempat dibahas ya. Iya. Kalau diabetesnya tipe 1, kemungkinan tidak, karena itu udah genetik. Ya, kalau diabetes tipe 1 itu udah ada kelainan genetik di dalam tubuhnya, di mana insulinnya itu mutlak nggak ada, produksi insulin oleh pankreas itu mutlak nggak ada, karena satu dan lain hal. Nah, itu kalau diabetes tipe 1 jawabannya enggak. Tapi kalau diabetes tipe 2, masih mungkin dengan pengendalian gaya hidup. Jadi nggak mutlak langsung sembuh, ujuk-ujuk sembuh gitu, enggak. Tapi harus ada yang diusahakan, yaitu modifikasi gaya hidup tadi. Kalau lepas obat mungkin, tapi dengan melanjutkan modifikasi gaya hidup. Tapi nggak bisa, belum pernah saya temuin makannya masih dodol-doel, obatnya nggak diminum, terus sembuh gitu ya. Iya. Belum pernah nemu sih gitu ya. Jadi harus tetap melakukan modifikasi, karena pada dasarnya kalau sudah kena diabetes, bukan sembuh judulnya, tapi terkontrol. Misalnya pun orang nih, hari ini sakit nih, ada pasien beberapa yang begini sakit, kalau pasien sakit itu kan judulnya dia dalam keadaan stres. Ketika seseorang stres, itu bisa meningkatkan gulanya. Mungkin dia hanya occasional saja, hanya pada saat itu saja yang sakit gula. Tapi sekali orang terdiagnosa pre-diabetes, itu namanya pre-diabetes ya, belum diabetes tapi sempat tinggi, cuma karena satu faktor tertentu. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau dalam 6 tahun kemudian, kalau dia tidak jaga gaya hidupnya, ya dia akan jatuh ke dalam diabetes beneran. Jadi benar-benar harus modifikasi gaya hidupnya, benar-benar harus ditekankan di situ kalau mau bebas obat. Gitu. Oke, baik Dokter Aprit, tidak terasa nih kita sudah 30 menit ke belakang nemenin para pemirsa Tang Citimo dan juga Tang Citizen. Luar biasa ya. Jadi memang tentu gula itu penting juga sih ya untuk penyumbang energi ya, tapi juga harus tetap diperhatikan, jangan terlalu berlebihan. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak ini buat Tang Citizen yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Juga terima kasih banyak dokter. Sebelum kita closing mungkin boleh disampaikan praktek setiap hari apa aja di RSIA Pratiwi. Saya tiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 17, 15 sampai 17. Senin, Rabu dan Jumat pukul 17, 19, Pukul 13 Oh. sampai 15 sampai 17. 15 sampai 17. Oke, baik. Follow juga Instagramnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi ya. Dan juga silakan follow Instagramnya Tang Citimo juga. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan saya Goping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.